Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 2 dari kelas 10 MB5 akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu judul kami menganalisis kehidupan seorang pengemis di Jalan Gatot Subroto. Mengapa begitu? Ya, kelompok kami memilih judul itu karena kami ingin menggali informasi dan mencari tahu tentang maraknya pengemis di lingkungan masyarakat dan ketidaknyamanan masyarakat akibat dari ulah pengemis. Nah, kami mendapatkan informasi masyarakat merasa resah karena pengemis sering merusak ataupun mengganggu fasilitas umum yang membuat ketidaknyamanan. Dan juga kelompok kami membantu pemerintah untuk menanggulangi atau menangani ketidaknyamanan masyarakat atas ulah dari pengemis tersebut. Selanjutnya ada uraian masalah yang akan dibahas. Apa masalahnya? Pada saat melakukan penelitian ini, kami melakukan pencarian data dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Pertama-tama, kami mencari dan menemukan seorang pengemis yang dijadikan sampel penelitian kelompok kami. Setelah menemukan objek penelitian, kelompok kami menguraikan masalah yang berisikan tentang risiko, dampak yang ditimbulkan, serta penegakan hukum terhadap penanganan pengemis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Kelompok kami dapat menggambarkan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti yang pertama, apakah risiko yang didapatkan selama pengemis? Yang kedua, apakah ada dampak yang ditemukan seorang pengemis terhadap lingkungan khususnya di Jalan Gatot Subroto? Yang ketiga, apakah penegakan hukum terhadap penanganan gelandangan dan pengemis sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Perdana Nomor 1 Tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis? Data diperoleh dari semua pertanyaan di atas. Seperti yang kita ketahui, jumlah pengemis di Indonesia tercatat mengalami kenaikan dan diperkirakan ada 77.500 pengemis yang tersebar di Indonesia. Dari hasil penelitian yang kami dapatkan, pengemis pasti memiliki masalah ataupun risiko saat menjalani profesinya saat mengemis. Adapun risiko yang didapatkan adalah mereka harus berhadapan dengan Satpol PP dan ditangkap selama beberapa hari. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang menyukai pengemis ataupun tak semua orang merasa nyaman saat dekat dengan pengemis. Hal itu terjadi karena masyarakat menganggap kehadiran pengemis itu mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga keberadaan terkadang tidak dapat. Pemerintah telah membuat peraturan undang-undang tentang gelandangan dan pengemis yang lebih tepatnya pada Perdana Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 5. Undang-undang ini diciptakan atau dibuat untuk menangani pengemis ataupun gelandangan. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah, setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis dan gelandangan di tempat umum, sebagaimana dimaksud pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 hari atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Peraturan tersebut sebagai salah satu langkah konkret pemerintah dan menertibkan gelandangan dan pengemis. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan, bahwasannya kemiskinan itu terjadi tidak mutlak kesalahan dari pengemis tersebut. Karena apabila diurai lebih dalam lagi, kesalahan dari sistem pendidikan juga ikut andil dalam terjadinya kemiskinan tersebut. Mengapa begitu? Karena rata-rata adanya pengemis karena tidak memiliki skill ataupun kemampuan yang khusus dipelajari sewaktu dipelajari di masa pendidikan atau di masa pendidikan. Meskipun tidak sepenuhnya kesalahan pendidikan, tapi dalam sudut pandang kami pribadi, itulah salah satu faktor pemicu. Dan setelah kami observasi kembali, profesi pengemis ini sudah menjadi bisnis dan mungkin kita bertanya-tanya, apa yang mereka dagangkan atau mereka bisniskan? Yang mereka dagangkan ialah rasa kasihan kepada masyarakat sekitar untuk mengasihani mereka dan memberikan mereka uang. Nah, selanjutnya membahas tentang manfaat bagi penulis, bagi masyarakat, dan bagi pelajar.
Nah, manfaat sebagai penulis yaitu manfaatnya adalah agar kita dapat berpikir kritis, bertanggung jawab atas judul penelitian yang telah kita pilih, serta kita juga dapat mengetahui masalah-masalah dan gejala sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti salah satunya adalah ketidaknyamanan atas perilaku pengemis dan meningkatkan jumlah pengemis saat sekarang lewat observasi yang telah dilakukan penulis. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat dan penulis pelajar. Manfaat agar masyarakat mendapat pengetahuan tentang dampak dan gejala dari pengemis ini, sehingga masyarakat tidak mudah tertipu dengan tampang dan poros pengemis yang berpura-pura, karena banyaknya kasus pengemis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Makasih. Terima kasih.